Kita lanjut perjalanan kita, naik bus pendatang baru di lintas Jakarta Banjarsari Ciamis, Best Premium. Yuk kita nonton videonya sampai tuntas. Nah ini kalau mau makan prasmanan bisa ngambil nasi plus satu lauk. Mas kan suka ya. Atau nasi pecel, kita lihat nasi pecel. Menarik ya. Cobain deh. Apa gitu yang belum pernah dicoba. Oh ini mendoan deh. Pecel. Nasi pecel juga ya. Kita makanin aja prasmanan, nanti kita mendoannya kita bungkus sendiri 10.000. Lapar. Ya, makasih. Oh, itu minumnya ya. Oke, kita makan. Jadi udah ada harganya ya. Ini 25.000 segini nih. Ngambil nasi sendiri prasmanan. Ini lauknya kayak ikan tongkol di sambal gitu. Kemudian ada capcay sama tempe kering. Udah lama saya nggak makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama beli mendoan nih 10.000 dapat 3. Lumayan nanti buat cemil di jalan. Bismillah. Oke, kita udah ke toilet. Lumayan bersih. Musolanya juga sederhana tapi bersih. Kita lanjut lagi berangkat kayaknya nih. Nah ini dia tampilan bus kita pada kondisi malam hari, lampu dinyalakan semua. Yang di sebelah sana itu Jetbus 3 ya. Ini Jetbus 5. Tadi pagi saya ketemu kembarannya yang warna biru tapi liverinya bagus juga, sama-sama mewah. Cuma gitu, kalau khasnya ya daerah-daerah Ciamis, Banjarsari, Padaherang, Kalipucang itu dia harus ada tulisan stiker gede gini, nggak tahu kenapa. Bus hampir rata-rata bus lah ya, pakai stiker gede gitu. Kayak harus benar-benar jelas gitu loh ditulisin. Nggak bisa simpel gitu. Mungkin karena suka nanya-nanya orang ini kemana gitu kan. Ada yang datang lagi satu Kawanganten. Ini dari Kalideres. Oke lah, kita naik aja ke dalam ya. Mobil Kalideres Kawanganten ini malah nggak pakai sekat ya, polos aja, tapi TV-nya terbuka jadi kayak gede banget. Pemandangannya kehalang gitu. Ntar lagi berangkat sih, jam 10:30. Untuk kru rumah makannya juga di sini ramah. Kalau ditanya tuh responsif, bagus sih, dan ngejelasin dengan baik apa yang kita ingin tahu gitu kan. Kayak tadi soal harga, menu, kadang ada yang diam-diam pelengap-pelengok gitu ada, tapi ini bagus. Lagi jalan kita. Nah, pada berangkat ya. Ini Sidareja ini. Semuanya lewat Banjar, lewat Majenang sih. Cuma pusing ini aja nih satu yang lewat Banjarsari. Jetbus 5, yang sebelah sana juga Jetbus 5 tapi tanpa sekat. Nah, kalau yang rute lain kan nggak harus didetailin ya, stiker rute. Kalau ini kenapa iya gitu. Tapi dari dulu memang, dulu Merdeka, stiker rute itu wajib yang utamanya, misalnya gitu kan. Banjarsari Jakarta, terus nanti di bawahnya dijelasin Padaherang gitu kan, Banjarsari. Kadang sampai ke kecamatannya Cikokol gitu. Jadi orang tahu bus itu benar-benar lewat sana gitu. Harus detail, nggak bisa polosan. Tapi ini malah sampai fasilitas aja harus dijelasin kayak gini. Ini emang agak unik nih. Dan rute
ujungnya itu sebenarnya juga termasuk unik ya. Dia Cinyawang ya kan. Kemudian nanti ke arah Kalipucang. Cinyawang itu udah masuk Jawa Tengah sih. Kalipucang itu perbatasan. Kemudian baru ke Banjarsari. Nah, yang di bawah sini dia saya kurang tahu ya, Patimuan sama Mingguan itu. Kalau Mingguan saya pernah dengar bus-bus Gapuraning emang ada rutenya ke sana. Dan sekarang Best Premium ini ngisi daerah sana. Pakainya bus mewah juga kan. Platnya plat Cilacap juga toh. Oke, sekarang ini jam 22.44, kita lanjut perjalanan. Enak nih nggak pakai sekat, tapi TV-nya dibuka jadi ngalangin pemandangan. Kalau ini kan TV-nya kecil aja di atas sini ya, jadi masih enak lah. Nah itu dia pasangannya yang warna biru tadi pagi, ternyata kayak putar kepala gitu ya. Sampai sana dia langsung balik lagi ke arah Jakarta. Oke, bismillah. Lepas dari rumah makan yang kita singgahi tadi, nggak jauh sudah ketemu lagi rumah makannya Bus Gapuraning Rahayu. Di sini ada 3 bus yang sedang istirahat makan, dan tidak jauh ketemu lagi rumah makannya Budiman. Kalau Budiman selalu banyak ya busnya, dan paling mendominasi di lintas ini. Dari sini kita akan menyeberang rel dan kemudian nanti akan menemukan banyak sekali warung-warung kios-kios yang menjual makanan ringan dan makanan khasnya, yaitu peyem. Peyem sampe atau tape singkong. Ada juga ubi cilembu di sini. 2248 kita mulai melewati turunan Nagrek. Ya, sekarang bilangnya turunan, udah nggak bisa dibilang tanjakan lagi kayak zaman dulu. Sebelum ada lingkar Nagrek, jalur ini tuh 2 arah. Malah pas musim-musim libur panjang atau musim lebaran, ini macet sampai bisa beberapa jam, malah bisa seharian penuh di sini, nggak jalan. Di depan kita ini spot favorit TV yang biasanya dipakai buat liputan ya. Namanya Cagak Nagrek. Kalau kanan itu ke arah kota Garut. Kita ke bawah nih, ke arah Malangbong, Tasikmalaya.
saya isi minyak. Enak ya, kalau di Jawa tuh nggak ada drama-drama nyari minyak. Nggak kayak kita hidup di Sumatera kan, nyari minyak nah, itu susah. Ini pun rest area juga kalau lintas selatan ini ya, bukan weekend aja yang jualan banyak. Sampai ke sana tuh, maaf, tangan kiri itu banyak yang jualan makanan tuh, jadi benar-benar enak. Bubur ayam ada juga, enak. Ini bagus, baru ini ada SPKLU juga tuh. Coba casnya coba. Ada tempat ngecas mobil juga, mobil listrik atau motor listrik. Kalau nekat pulang mudik pakai motor listrik bisa. Prima jasa terjangkau, tapi sekarang nggak tahu harganya berapa tiket. Kalau bangku 32-nya dulu murah tuh. Ini Pangandaran Bekasi Budiman mahal, terakhir naik 2 tahun atau 3 tahun yang lalu 170 ongkosnya, nggak tahu sekarang. Ini aja cuma 155, bedanya lumayan kan, ada lebih jauh ini rutenya bus ini dan fasilitasnya lebih lengkap. Oke, lanjut. Rest area Budiman lagi nih, rumah makan Pananjung 2. Kemarin tuh pas Covid dia sempat tutup lama, terus pas buka lagi kayak enggak semangat gitu. Nah ini pun ya sama, kondisinya nggak berubah, kosong, sepi, kayak enggak apa, segan untuk hidup gitu, istilahnya apalah. Pukul 23.09 kita melintas Pasar Limbangan Garut, yang mana pada hari-hari pasar ya, siang hari itu suka macet di sini karena banyak delman atau bendi. Ini kita di Limbangan Garut. E 240 di depan Jetbus 3. Lepas dari Limbangan, kita mulai masuk Jalan Berliku. Ini sampai ke Malangbong, sampai ke Gentong, dominan tikungan kanan kiri. Yang bisa dibilang ya inilah jalur roller coasternya Jawa Barat. Kalau dibilang ekstrim saya nggak setuju, karena jalannya itu lebar. Udah bagus kondisinya, udah jauh lebih baik dibandingkan zaman-zaman dulu. Di sebelah kanan kita ini rumah makan Robita, yang dulunya sempat jadi rest areanya Bus Budiman, tapi sekarang udah nggak digunakan lagi. Diisi oleh travel-travel. Bandret sepi ya. Udah lewat aja gitu.
Ini enaknya lintas selatan kalau tengah malam. Cuma 1,5 jam aja nggak kerasa kita udah sampai di Ciamis kota. Tadi saya tuh posisi tertidurnya itu lepas Limbangan. Dan nyenyaknya itu selepas Bandrek. Jadi kita melewati beberapa spot menarik seperti Malangbong, kemudian turunan Gentong yang lumayan terkenal juga di lintas ini. Kita nggak ada belok ke arah terminal ya, lurus aja tadi ya. Enak, cepat. Jam 1. Kalau tadi kita berangkatnya nggak telat, harusnya kita udah di Banjar, udah mau nyampe malah. Kita berangkatnya itu telat 1/2 jaman tadi, jadi 1:30 ini kita nyampe. 1/2 jam lebih. Lah ini bentuk sandarannya terlalu tegak, jadi pas istirahat itu kepala kita kelempar kanan lempar kiri, dan ini terlalu lurus, harusnya agak maju dikit. Leher nggak pegal leher, duduk di sini kurang nyaman. Jam 1:08 kita lepas dari kota Ciamis. Sekarang kita menuju ke arah kota Banjar. Jam 1:19, sekarang kita ini udah ada di Karangkamulian. Di sebelah kanan itu ada kawasan wisata sejarah. Kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu begitu dia. Tepat setelah kita melewati situs Karangkamulian tadi, kita akan dihadapkan oleh tanjakan Karangkamulian atau tanjakan Cibeka, lebih tenarnya ya namanya. Di sini itu sering kejadian kayak truk gagal nanjak, kemudian kecelakaan yang biasanya dikaitkan sama hal mistis. Malah keluarga juga Uwak tepatnya dulu pernah pas naik bus Budiman itu dari Bandung, dia mendengar kayak suara cekikikan kuntilanak saat naik bus di bagian belakang. Padahal waktu itu penumpangnya cuma sedikit, dan itu semuanya duduk di depan. Pukul 1.23 kita udah masuk Cisaga. Ini sebelum kota Banjar. Cisaga ini juga merupakan percabangan jalan menuju ke arah utara
ke arah Rancah, ke arah Cikijing, Kuningan, Cirebon. Kita udah di Cisaga, ini kiri ke arah Rancah, bisa juga tembus ke Cikijing, Kuningan juga bisa. Rancah, terus Kota Banjar. Biasanya kalau bus Jawa Tengah itu lurus saja, kita nanti belok ke selatan. Rute yang tak biasa memang. Ada penilaian positif dari saya buat bus ini, yaitu walaupun dia pakai sekat, sebenarnya sekat ini nggak perlu juga ya. Walaupun dia pakai sekat, krunya sejak awal berangkat sampai udah mau tiba di Banjar ini nggak ada yang merokok sama sekali. Jadi kayaknya nggak perlu seperti ini sebenarnya, tapi nggak masalah juga, pemandangannya luas jadinya enak, atas bawah kelihatan jelas. Kalau pakai partisi mungkin agak sedikit kehalang pemandangan bawah bagian sini kan, tapi enaknya lebih lega aja rasanya. Ini udah nyaman, bagus sih, dan drivernya cuma tunggal aja sampai ke Mingguan, sampai ke Cinyawang, mungkin masuk ke arah Jawa Tengah dari perbatasan selatan. Gapura, selamat datang Kota Banjar. Gelap ya, lampunya nggak nyala. Kita udah masuk Kota Banjar jam 1:27, setengah 2, berarti sampai Banjarsari jam 2 kurang. Terminal Banjar di sebelah kanan itu pun terminalnya udah bagus sekarang. Kita udah masuk terminal ya, lurus aja. Indomaret depan terminal juga udah enak, ada tempat duduk. Jadi kalau mau nungguin pagi di situ bisa. Banyak hal yang berubah. Kayaknya 2 tahun, udah 2 tahun aja nggak pulang ke sini. Banyak hal yang berubah. Kita ke arah kota ini, belok kiri. Di pusat Kota Banjar, pasar lurus, masjid sama alun-alun juga lurus. Kita di sini belok kanan. Oh, stasiun biasanya kalau malam. Iya, kalau lurus ke arah kota ya. Jarang suasana. Sekali-sekali ya, ada pusat kotanya banget. Kalau ada jalan lagi ditutup, misalnya kemarin pas jembatan perbaikan, kalau lurus sebenarnya tembus juga cepat.
sini, jadi minta lewat sini busnya. Memang biasanya kalau lewat sini itu bus medium 3/4 itu sering lewat sini kalau udah di atas jam 6 sore atau sebelum jam 8 pagi. Sisanya muter lewat luar kira kota. Nah, kita belok kiri di depan. Setelah lewat Bina Putra, sekarang kita sudah lepas dari kota Banjar. Ini kita menuju ke arah Banjarsari, juga Pangandaran. Tidak jauh dari kota Banjar, kita akan dihadapkan oleh sebuah bukit kecil. Tanjakannya lumayan curam dan mengingatkan saya sama si tinjau Lawi. Ini namanya Tepung Kancut. Agak saru ya, tapi memang entah kenapa kok dikasih nama itu. Dan ini adalah titik di mana tanjakannya lumayan terjal. Juga beloknya lumayan tajam juga. Tapi jarang menurut saya di sini orang yang bikin konten video tentang bus atau truk yang nanjak. Jam 1:48 kita sudah berada di Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Di sini ada juga loketnya nih, base premium. Tapi nggak tahu sebelah mananya. Sekarang kita melewati viaduk Cikotok. Ini sekaligus tanda kita akan segera masuk wilayah Kecamatan Banjarsari. Jadi ya bus ini masih lanjut lagi perjalanannya sampai ke Kalipucang, sampai ke Cinyawang. Itu waktunya kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Jembatan kereta itu sama kayak di Batu Taba bentuknya.
posisinya pun sama, cuma ini lebih tinggi. Double decker pernah lewat sini. Bus apa lupa pula ya. Tapi masuk kalau diambil di tangga rendah. Oke, jam 1.56 kita sampai juga di Banjarsari. Ini ada penumpang lain juga yang turun di sini arah Sukajadi. Jadi ya sekian dulu untuk video kali ini, perjalanan kita naik bus premium. Ya Pak, bagus, layanannya bagus dan loketnya ternyata dekat di Kokol. Ya, jadi sekian dulu dan kita pulang ke rumah. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.